Jumlah gigi ini kan banyak. Ya, jadi kita menyepelekan. Nanti apalagi kalau gigi anak-anak, seperti kata ibu tadi, dia akan digantikan dengan gigi dewasa. Padahal nggak sepenuhnya itu benar. Nah, gimana? Gigi ini merupakan sumber awal kita makan masuk. Makan ini bisa dua, Ibu. Bisa menyehatkan maupun kita menyakitkan. Jadi, gigi dan mulut ini merupakan sumber penyakit dan sumber kesehatan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali Ayah Bunda di podcast kesayangan kita semua, Parents Talk KBTK A5 Surabaya. Alhamdulillah hari ini kita memasuki podcast yang keempat, edisi Parents Talk KBTK A5 Surabaya, yang tentunya kita tidak mendatangkan seseorang yang biasa saja, tapi insya Allah akan luar biasa. Kenapa luar biasa? Karena pada kesempatan kali ini saya sudah ditemani oleh seseorang yang profesional di bidangnya. Nah, kalau kita sebagai orang tua tidak hanya memperhatikan masalah kognitif anak, tapi juga masalah kesehatannya. Salah satunya adalah kesehatan gigi dan mulut anak. Nah, beliau ini merupakan dokter yang ahli di bidangnya. Oke, kalau gitu kita langsung saja berkenalan dengan dokter yang satu ini. Oke, Assalamualaikum, dokter. Monggo boleh menyapa pemirsa dulu ini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Dr. Gigi Rizky Ardi. Saya orang tua dari Anasya Adriana Rizky kelas 2A. Masya Allah. Ya, gimana dokter kabarnya? Alhamdulillah Ibu, beberapa hari lalu kami berdua, saya dan istri baru pulang dari umroh. Alhamdulillah, barakallah. Semoga umrohnya mabrur. Pasti seru banget ini perjalanan umrohnya. Alhamdulillah, kemarin 12 hari di sana banyak sekali cerita-cerita yang luar biasa. Yang pasti banyak hikmah ya Pak ya yang bisa dipetik ya. Betul. Apa jangan-jangan nanti ini ada hubungannya sama konten kita kali ini? Nanti coba kita bahas ya. Gitu, dokter. Terima kasih kami ucapkan karena atas waktunya sudah datang di Parents Talk kali ini. Alhamdulillah dokter ini merupakan narasumber yang keempat, dokter. Luar biasa. Dan ada satu hal yang menarik pemirsa. Jadi Dokter Rizky ini merupakan wali murid KBTK A5 Surabaya. Begitu ya dok ya? Dan ini kali yang keberapa dok? Ini anak saya yang kedua. Anak yang kedua. Pertama udah kelas 5 SD. Ini juga TK-nya. Masya Allah. Ternyata dari anak pertama hingga anak kedua itu disekolahkan di KBTK A5 Surabaya. Alhamdulillah. Dokter, seperti yang saya sampaikan tadi kepada ayah bunda di rumah, jadi salah satu tugas orang tua ya, yang bahkan mungkin wajib dilakukan adalah menjaga kesehatan Ananda di rumah. Nah, salah satu kesehatannya tidak hanya fisik, tetapi juga mental dan persiapan kognisinya. Nah, ini yang menarik dokter. Seringkali kita sebagai orang tua itu lupa tentang kesehatan gigi, begitu dok. Kita mengira bahwa sudah pasti nanti seiring berjalannya waktu gigi itu pasti akan tumbuh sendiri dengan bagus, dengan sehat. Padahal semua itu perlu dirawat ya dok ya. Betul sekali Bu. Jadi kadang kita ini kan AB-nya apa? Jumlah gigi ini kan banyak. Ya, jadi kita menyepelekan. Nanti apalagi kalau gigi anak-anak, seperti kata ibu tadi, dia akan digantikan dengan gigi dewasa. Padahal nggak sepenuhnya itu benar. Gimana? Gigi ini merupakan sumber awal kita makan masuk. Makan ini bisa dua, Ibu. Bisa menyehatkan maupun kita menyakitkan. Contohnya gimana? Kalau kita makan makanan yang bergizi, baik dan tidak berlemak, insya Allah kita akan sehat. Tapi kalau kita makan terlalu gula dan lain-lain yang terlalu hanya mengandung minyak dan lain-lain, itu kita juga akan mengalami sakit. Jadi gigi dan mulut ini merupakan sumber penyakit dan sumber kesehatan kita. Bagian utamanya ini. Tapi kita dalam tanda kutip tidak bisa anak juga ini. Misalnya tadi jenengan bilang nanti anak-anak saya ini giginya akan digantikan dewasa. Betul, tapi kalau gigi susunya dia udah rusak, gigi dewasa ini kecenderungannya dia juga akan mengalami kerusakan. Coba kita flashback dulu. Kita istilahnya memvonis, Dek, gigimu kok rusak, gigi kok jelek. Nah, kita bisa tarik dulu mundur ke belakang. Ini berdasarkan pengalaman saya empiris berpraktek ya Bu. Dan kami berpraktek
ini memasuki tahun ke-13. Oh, Masya Allah, luar biasa gitu. Jadi kita misalnya narik garis ini yang pertama adalah gini. Waktu di dalam janin, orang tuanya ini mengalami apa? Seperti kemarin waktu saya sebelum berangkat umroh, ada pasien saya dari luar pulau, kebetulan dari Riau. Sekarang beliaunya itu berusia 40 tahun. Nah, 40 tahun. Jadi waktu ibunya ini hamil ini, karena mungkin kalau kita tarik 40 tahun yang lalu, berarti di sekitar tahun 1970-an ya, di sana ya. Dalam tanda kutip, fasilitas pelayanan kesehatan di daerah sana mungkin agak kurang. Jadi beliaunya ini tidak dianukan hamil, tapi tumor. Nah, disuruhlah sama dokter di sana terapi 10 kali. Nah, kalau 10 kali berarti saya mengambil ini adalah kemoterapi. Nah, berarti dari terapi pertama sampai ke-9 baru ada salah satu dokter, kebetulan dokter yang biasa kemoterapi beliaunya ini itu nggak masuk, digantikan oleh dokter lain. Nah, dokter lain ini bilang, loh itu ini bukan tumor. Kemungkinan ini adalah ibu hamil. Nah, sudah diekspans sedemikian rupanya 9 kali. Nah, terus habis itu lahirlah ibu tadi yang menjadi pasien saya. Penderitaan beliau ini apa? Udah terpapar itu beberapa giginya tidak tumbuh. Atau biasa kami sebut di medis anodosia. Tanpa benih gigi. Jadi nggak ada giginya dari gigi susu dan gigi permanen. Nah, itu gimana nanti hubungannya dok sama kesehatan gigi dan mulut dengan kehidupan dia? Pasti akan berdampak. Iya, betul. Satu, dengan pasien ini nggak ada gigi. Dia pasti dalam tanda kutip psikisnya akan terganggu. Biasanya mungkin dia jadi olok-olok teman-temannya maupun lingkungan sekitar. Tapi kalau sekarang udah nggak seberapa daripada zaman dahulu. Yang kedua, fungsi pengunyahan. Dengan adanya gigi yang maksudnya utuh, dengan gigi yang tidak ada, dengan tanda kutip, karena dia tadi terpapar dengan paparan tadi, nah itu kan juga pasti akan berbeda. Nilai gizinya, serapannya juga. Rasulullah menganjurkan kita mengunyah makanan 32 kali dengan dalam tanda kutip gigi itu lengkap. Bayangkan jika jumlah giginya ini nggak ada. Nah, itu kan juga berpengaruh. Nah, itu tadi saya menarik ini, Dok. Jadi kan jenengan menyampaikan tentang hadis Rasulullah ya yang mengunyah. Itu bagaimana dari sisi medisnya, Dok? Jadi kalau kita mengunyah makanan sebisa mungkin harus lembut. Kenapa Rasulullah menyampaikan 32 kali? Agar apa? Agar lambung kita tidak luka, Ibu. Tidak bekerja terlalu keras. Kan? Misalnya nih beberapa pasien kami ya, berdasarkan empiris kami, pasien kami yang kehilangan gigi banyak dalam tanda kutip. Kalau 1-2 gigi tidak terlalu berpengaruh, apalagi sampai geraham. Dia pasti pengunyahannya akan terganggu. Mengunyahnya meskipun 32 kali, dia tidak akan sampai halus, sampai lembut. Nah, akhirnya apa? Dia dulunya tidak ada GERD atau penyakit lambung, menjadi ada GERD atau penyakit asam lambung. Dia Rasulullah sampaikan sebenarnya sudah benar ya, Masya Allah. Berarti kita ngunyah itu pun pengaruh dengan kesehatan lainnya ya, Dok ya. Luar biasa ya. Jadi benar-benar ini ya, penting sekali untuk menjaga gigi begitu ya, Dok ya. Terus saya kembali lagi ke kasus yang lain. Tadi yang adalah dia ternyata bukan tumor tapi melainkan ibunya hamil. Kasus yang kedua adalah giginya ini dia berubah warna. Emailnya ini berubah warna. Nah, jadi itu waktu terpapar juga di kandungan. Jadi waktu jabat gaul ada namanya antibiotik tetrasiklin. Kalau sekarang kemungkinan banyak dokter sudah tidak menggunakan. Nah, tetrasiklin ini dikonsumsi terlalu banyak dan terlalu jangka panjang, kemungkinan bisa dua, waktu anak itu sakit atau mungkin ibunya waktu lagi mengandung dikonsumsi tetrasiklin sehingga email giginya ini berubah warna dan rapuh. Nah, itu bukan kesalahan daripada si anak. Ada faktor yang sebelumnya. Artinya kesehatan gigi itu dimulai dari masa kandungan ya, Dokter. Nah, yang terakhir dan enggak kalau pentingnya Ibu, itu keabehan dari ibunya. Jadi waktu ibunya hamil, itu ibunya ini karang giginya banyak. Atau kalau di medis kami biasanya menyebutnya periodontitis. Itu menyebabkan apa? BBLR. Berat bayi lahirnya atau prematur. Loh, kok bisa dari penyakit gigi, karang gigi itu kok sampai itu? Karena apa? Bakteri yang tadi mendestruksi, merusak janinnya tadi. Yang intinya menghubungkan sari makanan. Jadi ibunya mungkin bertambah berat badannya waktu hamil besar sampai di atas 20 kilo loh. Tapi waktu anaknya lahir kok kecil. Karena ternyata setelah itu ada jurnalnya juga dan itu udah pembuktian empiris sih. Dia ada 3 faktor itu tadi. Setelah itu mungkin kita bisa langsung masuk ke saat anak itu udah lahir. Nah, anak itu udah lahir merupakan tanggung jawab daripada kita sebagai orang tua bagaimana untuk cara membersihkannya. Nah,
gimana sih Dok cara membersihkannya anak-anak itu? Anak-anak itu nggak mungkin kita kasih sikat gigi mereka bersihkan sendiri, nggak mungkin. Pasti harus ada kontrolin kami sebagai orang tua, kita sebagai orang tua. Biasanya anak saya itu saya suruh dulu sikat gigi, dua-duanya set. Habis itu kita cross check entah itu papanya atau mamanya. Kita lihat oke, udah bersih. Itu saat anak udah mulai masuk PK. Tapi saat anak udah mulai awal gigi pertama tumbuh, awal tumbuh itu usia berapa? Ya. 6 bulan. Oh, 6 bulan, Ya, oke. jadi fase gigi susu anak ini ada dua kan. Fase gigi anak ini kan ada dua ini ya. Fase gigi susu dan fase gigi permanen. Fase gigi susu ini kapan usia mulainya? Dia di usia 6 bulan tadi sampai nanti di usia 3,5 tahun. Oke, 3,5 tahun. Dia baru akan digantikan oleh gigi dewasa. Gigi dewasa ini awal pertama kali tumbuh, yaitu yang pertama itu di usia 6 tahun. Nah, jadi ada masa-masa itu tadi yang harus kita menjaga. Nggak mungkin juga anak 6 bulan suruh sikat gigi sendiri. Nah, itu padahal di situ udah mulai fasenya kita langsung bersihkan. Biasanya dulu anak-anak itu kami pakai ini kasa steril, kita kasih air hangat, kita lapisi itu, kita bersihkan. Oh, dia mau tidur, maafin itu. Dan alhamdulillah bukan perkara anaknya dokter gigi terus anaknya nggak berlubang. Alhamdulillah memang anak saya sampai sekarang dua-duanya nggak ada gigi yang berlubang. Parah ya loh, kecil-kecil ada dan itu pun masih kita langsung preventif vitamin. Betul, Masya Allah. Jadi memang perawatannya itu harus intens ya dok ya. Dan kalau sikat gigi itu dimulai dari usia berapa dok? Sikat gigi itu dimulai sebenarnya dari anak pertama kali tumbuh gigi. Tapi tadi 6 bulan itu kan nggak mungkin ya. Udah motoriknya dia udah bisa mulai memegang sikat gigi. Itu kita ajari pelan-pelan. Mandi sih kita pegangi sikat gigi. Gini caranya diputer-puter. Nih yang simpel-simpel dulu aja. Tapi kalau anak itu udah mulai KB atau TK, nah itu kita baru mulai ajari cara gosok gigi yang baik dan benar. Itu pun kadang kita juga harus kita lihat, kita evaluasi, ini udah bener atau enggak sih anak-anak ini membersihkan gigi kulitnya. Berarti artinya harus tetap dalam pantauan ya dok? Yes, itu sampai usia berapa dok bisa kita lepas begitu? Kemungkinan ya nanti sampai SD kita kelas 3 sampai kelas 6 itu udah bisa kita lepas. Ya, itu pun aja si kakak itu kelas 5 SD itu masih saya pantau itu. Kata kalau dia mau buru-buru mau sekolah udah potong giginya sembarangan masih ada sisa. Nanti saya bilang nih, Kak, kamu tadi makan tempe di rumah. Nanti jangan sampai tempemu sampai ke sekolah. Nanti nggak enak sama Ustaz. Iya, betul ini. Masya Allah. Artinya tidak kita biarkan begitu saja ya, walaupun anak-anak itu sudah mulai masuk SD. Kalau anak itu sudah mengalami gangguan gigi, itu nanti dia akan berdampak atau berefek ya kepada anak itu. Ada efeknya adalah dua. Mungkin yang pertama, dia bisa mengalami stunting. Gizi buruk. Kita biasanya ngeliat anak-anak yang kurus itu, kok apa sih dok hubungannya? Hubungannya dengan gigi ini kok bisa itu? Kita analogikan seperti ini. Misal kesehatan anaknya ini buruk ya, giginya buruk ya. Berarti dia ada gigi-gigi yang lubang banyak. Apakah anak itu bisa makan dengan enak? Oh betul. Pasti enggak enak. Nggak nyaman ya. Gigi yang lubang ini biasanya dia bentuknya udah nggak teratur. Ada bagian tajam, ada yang bagiannya nggak rata. Saat anak kecil ini sering ngomong, sering nyanyi, sering aktif sekali lah. Nah itu saat itu biasanya dia bergesekan. Itu menyebabkan apa? Sariawan. Nah intake makanannya nggak bagus, aktivitas si anak ini banyak, makanya dia aktif sehingga dia mengalami defisit atau kekurangan tadi dari makanan. Atau misalnya anak ini makanannya cenderung milih-milih, udah giginya sakit, milih-milih, itu pasti mengalami stunting itu tadi. Atau kalau enggak yang kedua adalah malnutrition. Malnutritionnya ini kita ada dua ya. Malnutrition dari tadi yang kekurangan salah satu itu kasih stunting atau yang dia kebanyakan, kelebihan. Si anak ini cenderung istilahnya banyak makan. Nah dia lebih senang makan yang bergula, karbohidrat, terus aktivitasnya dia juga cenderung lebih sedikit daripada anak yang tadi. Tapi sebenarnya itu nggak bisa kita patokkan untuk melihat anak itu sehat atau enggak. Nah, kita melihat anak yang gendut ini dalam tanda kutip gendut ya. Kita nggak tahu wah lucu. Nah, sebenarnya enggak juga. Misalnya orang tuanya memang genetiknya kurus seperti saya sama istri. Anak-anak kami nggak akan bisa dalam tanda kutip seperti anak-anak lain yang misalnya genetik orang tuanya gemuk. Meskipun anak saya ini makannya banyak, Ibu. Hampir tiap 1 jam 2 jam itu mereka mesti ngemil, mesti makan. Seperti itu. Dan itu nggak bisa gemuk, ya mentok ya segitu aja. Tapi kan kita ada grafik dengan usia, tinggi badan, dan berat badan anak. Selama grafik itu masih di dalam jangkauan itu, berarti anak itu sehat. Yang kedua, kita melihat dari apa yang ada di dalam tubuhnya mereka. Seperti misalnya kukunya, Ibu. Kita lihat kukunya. Oh, kukunya ini nggak mengelupas atau enggak. Berarti kan dia tanda-tanda gigi. Itunya sehat juga. Matanya kita lihat juga bagaimana. Warna rambutnya. Kalau warnanya hitam pekat, ininya bagus, kulitnya. Dan aktifnya anak itu. Kalau anak itu
kalau dulu kita waktu kecil sering ngalang-ngalang dengan teman-teman yang kurus, anak Ethiopia ya. Jangan kamu nggak mau makan nanti kamu kurus-kurus kayak anak Ethiopia kan? Ini kan enggak. Karena ini kebanyakan kok di Indonesia ini kan nggak ada yang Ethiopia, kebanyakan malah kelebihan gizi karena apa yang tadi gulanya udah banyak. Iya betul. Betul. Iya. Sekarang banyak makanan macam-macam ya dokter. Kan ya susah untuk kita hindari. Tapi itu tadi ya kita harus bisa memilih sebagai orang tua kan. Masya Allah, ternyata sangat ini ya dok ya, ada efek samping dari apa yang kita makan dengan pertumbuhan keseluruhan ya, tidak hanya tentang kondisi gigi dan mulut saja, tapi juga perkembangan anak juga. Masya Allah, ini juga mengingatkan kami betapa luar biasanya Allah ya dokter ya, merancang tubuh kita sedemikian rupa sehingga satu sama lain tuh saling berhubungan begitu dia. Kalau satu sakit yang lain juga sakit begitu ya dok ya. Iya dokter. Kebetulan kan saya sama istri juga sekarang kan lagi menempuh S2 ya itu ya. Kami mengambil di oral biologi. Jadi oral biologi ini lebih banyak dalam tanda kutip ke penelitian tersebut. Jeng, Masya Allah. Semoga lancar dokter untuk studinya ini bersama istri. Enggak. Ya baik dokter. Mungkin kalau dari dokter sendiri ya, khususnya untuk anak usia dini, itu selain tadi yang disampaikan dokter, efek dari makanan, kesehatan mulut bagaimana dok? Kalau kesehatan mulut anak ini kan karena mereka dalam tanda kutip, apalagi anak-anak cowok ini lebih aktif daripada yang cewek, senen manas ya bu. Oh iya. Biasanya itu bibirnya sering kering, pecah, itu lebih sering sariawan karena main layangan bola, apa. Itu kalau bisa orang tuanya kalau ada di rumah madu dioles madu. Ya kan. Kalau enggak ya kayak ini lip balm gitu boleh apa untuk pencegahan supaya anaknya ridaan. Kami kemarin sempat umroh di sana. Waktu suhu di sana sekitar di 40 sampai 43. Oh, Masya Allah. Saya sama istri itu di Indonesia enggak pernah mimisan. Kan di sana mimisan. Oh, sampai mimisan. Mimisan jadi karena triknya itu terus bibir ini sampai sariawan. Alhamdulillah sampai Indonesia udah enggak sariawan. Tadi karena suhunya nanti sangat terik, tapi kita harus menjalankan nanti tawaf maupun sa'i, diterim matahari ya kita tetap. Apalagi untuk anak-anak yang istilahnya epitel ini adalah lapisan. Misalnya di luar ini namanya kulit, kalau rongga mulut namanya epitel. Itu lebih tipis sih dibanding orang dewasa. Tapi anak-anak ini lebih baiknya apa? Dia recovery-nya lebih cepat. Karena apa? Anak yang sakit ini dia cenderung sembuhnya lebih cepat daripada orang yang sudah dewasa. Karena sel-selnya dia masih berkembang. Oh iya dokter. Yang penting tadi asupannya tetap harus sesuai. Asupan apa sih dok yang penting untuk anak-anak ini? Nomor satu yang bisa saya rekomendasikan ya berdasarkan yang saya lagi kuliah itu protein. Oke, protein. Gimana kalau dia luka ada sariawan dan lain-lain, recovery paling cepat adalah di protein. Yang nanti lebih cepat jaringan ini menutup. Yang kedua adalah vitamin. Vitamin yang kita rekomendasikan biasanya A, C, dan E. A, C, dan E, oke. Kemudian bagus untuk apa? Epitelnya tadi juga lebih recovery. Terus jangan lupa kayak omega 3 dan omega 9. Itu biasanya ada di ikan-ikanan maupun di telur. Iya. Itu biasanya anak-anak kan milih-milih nih kalau nggak mau ikan, kasihlah telur. Iya. Terus yang paling penting lagi yang sering diabaikan atau dilupakan adalah zinc. Oh, zinc. Apa itu dok? Kayak seng gitu. Anjir? Jadi ada di multivitamin ya biasanya. Nanti ada di seperti susu maupun di bayam itu juga ada. Nah, misalnya itu bisa dalam tanda kutip boleh sebut merek vitaminnya. Ya nanti itu penambah. Iya penambah darah. Teman-teman nanti biar anak-anaknya dikasih itu berinya lebih cepat. Itu berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh dosen-dosen kami. Itu dosen kami meneliti awalnya sebelum ke manusia waktu masih S2 seperti kami, beliaunya meneliti di mencit. Nah, mencit ini dibikin irisan di langit-langitnya, diberi itu tadi, recovery-nya lebih cepat. Ada lagi sebenarnya Ibu, jadi waktu di kandungan itu supaya gigi anak ini baik. Dosen kami kebetulan ini saya ambilnya S2-nya sama istri di Semarang, Unisula Semarang. Nah itu beliaunya itu meneliti penambahan waktu ibunya hamil ini ditumbuk dari ini Ibu, duri ikan. Jadi kalau itu kan istilahnya kayak sampah lah, kayak limbah. Iya. Betulnya kita mau dibuang buang aja. Sana beliaunya itu diteliti kalsiumnya ternyata. Ditumbuh dimasukkan ke dalam kapsul, disuruh ibunya minum dalam waktu tertentu, dan anaknya yang lahir itu giginya alhamdulillah bagus-bagus. Itu sampai disertasinya beliau, sampai S3-nya beliau kita dibuktikan ke manusia. Masya Allah.
sesuatu yang nggak kita pikirkan ya dok ya. Ada yang kita anggap istilahnya kayak kita makan kan duri ikan kan maus ya. Iya. Pakai ke sendiri, Betul, ketulan betul. ternyata dia mengandung kalsium yang tinggi, bagus untuk konten. Oke. Nah itu kenapa sekarang ada istilah real food begitu ya dok ya. Jangan junk food tapi real food. Iya. Jadi kita konsumsi yang emang benar-benar makanan sehat begitu ya dok ya. Karena itu luar biasa ya dok, perkembangan di luar sana itu kaitannya sama asupan makanan, minuman tuh sangat masif sekali ya. Yang itu juga menyerang anak-anak. Bahkan anak-anak sekarang sampai tantrum, sampai aduh nangis gulung-gulung nggak mau apa kalau minta coklat, minta segala macam. Nah itu dok. Kalau yang kami sekolah ibu ya, kalau anak ini udah terdeteksi, ini saya flashback lagi ya waktu ini orang tuanya lagi hamil, deteksi dalam tanda kutip Down syndrome atau penyakit-penyakit genetik lainnya itu masih bisa disembuhkan. Kalau zaman dulu Down syndrome istilahnya dalam tanda kutip masih kan, wah ini kayak apa namanya kutukan dan itu kita masih bisa menyembuhkan. Itu nanti ada terapinya sendiri yang kebetulan sebenarnya peneliti-peneliti kita di Indonesia maupun di luar negeri itu luar biasa. Ilmu teknologi ini wah luar biasa. Saya sekolah ini merasa, wah saya udah ketinggalan jauh banget nih. Iya. Di luaran sana teman-teman peneliti ini luar biasa. Dan itu bisa apa sih hasilnya dengan signifikan dan itu udah ada jurnal dan lain-lain. Kalau dari dokter sendiri nih dok sama Bu Dinda ya ini ini gimana dok untuk mencegah anak-anak supaya tidak karies atau apa gitu? Sebenarnya simpel. Jadi kadang itu kan orang tua ini kalau mau ngajak anaknya ke dokter itu kan jauh-jauh hari udah ditakut-takutin. Misalnya nggak mau belajar, nggak mau tidur atau nggak mau ngaji. Kamu nanti ya tak bawa ke dokter biar disuntik. Anak itu udah takut. Lihat sosok kita yang sebenarnya lemah lembut amat mulai. Anak-anak itu udah takut. Dari jauh udah dari pintu masuk udah neriak, udah nangis. Sebenarnya apa? Ajaklah anak ini ke dokter sebelum waktunya dia sakit. Jadi saya preventif ya. Kalau di gigi ini ada namanya preventifnya. Jadi biasanya kita lapisin topical fluoride. Itu topical fluoride itu apa? Dia sama seperti yang kandungannya di pasta gigi. Tapi dia ini fluoride-nya jauh. Dosisnya lebih besar. Itu hanya boleh diaplikasikan 1 tahun sekali. Jadi misalnya, dan itu awal bolehnya kapan dok? Di usia 4 tahun. Tidak boleh kurang dari 4 tahun. Jadi misalnya putrinya ibu 4 tahun udah diaplikasikan itu untuk semua gigi. Itu fungsinya untuk apa? Mencegah gigi itu nggak gampang berlubang. Jadi dia melindungi barier. Dia itu clear. Dia tidak kayak bukan seperti crown ya. Kalau crown itu kan dia ada bentukannya. Ini enggak, dia clear. Dia masuk ke dalam tubuh dentinnya. Dia sebagai istilahnya kalau kita TNI-nya lah. TNI-nya itu untuk barier pertahanan. Tapi bukan terus habis itu kan gitu anakku nggak usah sikat gigi ya. Bisa. Sekuat apapun bariernya kalau musuhnya lebih besar ya tetap akan kalah. Jadi ya tetap itu sebagai preventif. Misalnya anaknya sesekali katakanlah lupa sikat gigi malam. Yang urgent itu sebenarnya sikat gigi malam. Kalau sikat gigi pagi dia kadang skip itu karena kesusu masih gila. Kalau sikat gigi malam karena apa? Habis anak-anak ini aktivitas ya pakai pengunyahan makan minum aktivitas dan lain-lain seharian, malam dia nggak sikat gigi, penumpukan makanannya ini kan betul. Tapi kalau pagi itu kan istilahnya hanya menerima istilahnya dari sarapan itu aja. Iya, menarik ini dokter ya. Jadi memang harus konsisten ya dok ya. Jadi yang istiqomah juga orang tuanya ini. Jangan ditakut-takutin anak-anak. Kalau dokter gigi pun itu alat-alatnya sekarang udah meneputnya udah mulai bangkit dan modern nih buka. Gak menakutkan seperti dahulu. Kebanyakan malah tempatnya udah cozy, nyaman. Terus kursi giginya juga udah ada TV atau beda anak-anak itu ya kayak dia main-main sunat sekarang kan benar kita udah selesai betul kita dipesan ke orang tuanya jangan ditakut-takuti. Oke. Nah itu ya benar ya. Jadi kalau dokter jangan untuk menakut-takuti gitu ya. Karena memang dokter ini profesi yang mulia ya dok ya, Masya Allah. Termasuk tadi yang disampaikan dokter bahwasanya kesehatan gigi itu kita juga harus preventif gitu ya, tidak menunggu sakit atau rusak giginya baru ke dokter gitu. Karena kalau kita masih preventif, masih mencegah, kalau menurut kutip di biaya maupun waktu itu jauh lebih murah dan lebih singkat. Dan jika anak itu lubangnya udah besar, dia harus butuh perawatan yang lebih kompleks. Nah itu kan berarti ketemu sama dokternya lebih sering, biaya yang dikeluarkan sama orang tua juga lebih besar, dan anaknya buka mulut ini kan susah. Mulut anak seberapa, sedangkan alatnya dokternya kan juga besar-besar.
massage. Nah itu kalau masih preventif, ya murah, ketemunya paling ya cuma sekitar 15-30 menit, harus dibersihkan giginya, dipulas, dilapisi fluoride, anak udah boleh pulang. Dan fluoride kan sekarang itu manis Ibu, kayak permen. Oh, yang kuning itu ya, Dok? Warna kuning atau krem itu, kita oleskan di gigi, suruh ngata di lidah, itu ketelan juga bagus ke tulangnya dia juga. Karena fluoride ini nggak ada di bahan makanan, fluoride ini hanya ada di bahan itu tadi atau di odol kan, tapi kita nggak mungkin jatuhin odol tiap hari ya. Iya, oke, ya. Jadi saya jadi ingat bulan lalu kalau misalnya Dok ya, saya ke dokter anak juga, dokter gigi anak gitu. Nah itu dikasih fluoride itu tadi. Terus ya seperti yang sampaikan dokter tadi, ada TV, ada segala macam yang itu menyenangkan anak. Jadi kita sekarang jangan khawatir ya Dok ya kalau mau ke dokter, terutama dokter gigi ya. Karena memang senyaman itu begitu. Nah, oke dokter. Ini mungkin yang terakhir Dok. Bagaimana pesan dokter untuk ayah bunda di rumah dalam menjaga atau mendampingi Ananda agar kesehatan gigi dan mulutnya bisa terjaga, gitu dokter. Jadi sebagai sama orang tua, saya memberi masukan kepada papa dan mama semuanya. Yang pertama, controlling terhadap anak-anak. Controlling terhadap anak-anak ini apa aja? Apa yang dimakan? Apa yang dimakan jangan terlalu banyak gula, jangan terlalu banyak karbohidrat. Terus yang kedua, bagaimana anak-anak ini membersihkan gigi dan mulutnya. Meskipun kita udah pasrai, Kak, ini Kak sikat giginya, Kak, ini Kak odolnya. Dengan merek dalam tanda kutip yang terbaik, yang termahal. Tapi kalau aplikasinya dia salah, aplikasinya dia nggak benar, sama juga zong, sama juga bohong ya, Bu ya. Nah, habis itu yang terakhir, jangan menakut-nakuti anak-anak tadi itu dengan kamu kalau nakal atau apa, bawa ke dokter. Kalau bisa, dokternya rutin. Maksimal itu 6 bulan. Kalau bisa kurang, itu lebih bagus. Oke, maksimal. Yang analoginya saya masih menganalogikan gini, Kak, pasien-pasien Kak. Jenengan punya kendaraan bermotor. Jenengan punya motor, punya mobil. Ganti olinya, itu sama dengan misalnya jenengan ke saya. Tapi kalau isi bensinnya yaitu yang untuk jenengan aktivitas kendaraan itu. Motor atau kendaraan bermotor itu sama kayak misalnya sikat bensinnya itu sikat giginya. Tapi sekali maupun nanti topical fluoride-nya, ganti oli maupun tune up-nya. Yang harus dilakukan berkala setiap 4 nanti. Iya, betul. Masa kita kalah sama motor ya Dok ya? Motor kita sayang anak Iya. Jangan dong. Anak itu simpan dari Allah. Iya betul. Kalau motor rusak bisa beli lagi. Kalau anak itu betul. Kalau anak kan nggak ada kan. Iya benar dokter. Nggih, Masya Allah. Nggih. Insya Allah sangat bermanfaat dokter, ilmu yang disampaikan tadi luar biasa. Ternyata tidak hanya tentang gigi ya ayah bunda ya. Jadi apapun yang kita masukkan ke dalam mulut, terutama pada anak-anak itu sangat berpengaruh pada kesehatan Ananda, baik saat ini hingga nanti ya Dok ya. Karena makanan atau asupan yang dimakan saat ini itu pasti nanti ada efek jangka panjangnya, tidak hanya saat ini saja, bahkan dari dalam kandungan. Masya Allah, dalam kandungan berpengaruh ketika melahir, bagaimana kondisi Ananda itu juga pengaruh dari apa yang sudah dimakan bunda saat hamil begitu ya dokter. Ya dokter, terima kasih banyak dokter Rizky atas informasi dan tadi banyak wawasan ya yang disampaikan kepada kami, terutama saya ini dokter karena kebetulan saya juga punya anak kecil gitu yang bisa insya Allah kami aplikasikan di rumah. Baik, terima kasih ayah bunda yang dirahmati Allah. Alhamdulillah sesi podcast kita kali ini sudah berakhir dan banyak sekali informasi dan insight yang sudah disampaikan oleh Dr. Rizky tadi. Terima kasih banyak dokter, sekali lagi kami ucapkan. Dan harapannya Bapak Ibu di rumah juga bisa mengimplementasikan apa yang sudah disampaikan oleh dokter di rumah. Dan tidak hanya dalam jangka waktu saat ini saja, tapi juga dalam jangka waktu yang panjang. Karena apa yang sudah dimakan oleh Ananda, apapun yang dimasukkan ke dalam tubuh Ananda akan berdampak pada kesehatan dan tumbuh kembang Ananda. Terima kasih banyak Bapak Ibu. Jangan lupa terus stay di YouTube KBTK Al-Hikmah Surabaya dan subscribe, like, dan silakan di-share ke rekan-rekan atau saudara agar ilmu yang sudah disampaikan bisa disebarluaskan. Oke, kita akhiri dokter. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.